kopling adalah bagian yang penting. Bagian plat kopling mempunyai dua sisi, yaitu sisi tajam dan juga sisi tumpul. Demikian seterusnya kita tata seperti itu. Untuk pemasangan bearing roces, procesnya atau bambunya itu kita pasang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman, kita di channel PCP73 Project. Pada kesempatan kali ini saya sedang mengecek area kopling FU. Jadi mesin FU 200 ini ataupun motor FU 200 ini jadi barusan kita coba tes jalan, kita coba setting. Keluhan joki motor selip, jadi koplingnya selip dan handle-nya mentok. Jadi sekalian saya bongkar, sekalian saya ngecek, saya akan bagikan kepada teman-teman bagaimana cara menata kopling ataupun area kopling yang benar pada motor Satria FU. Langsung kita bongkar dan nanti waktu pemasangan akan saya jelaskan bagaimana cara menata area kopling ataupun menata kopling FU yang benar. Oke teman-teman, langsung saja kita eksekusi. Oke teman-teman, kita sudah selesai membongkarnya. Langsung saja kita mulai merakitnya. Untuk yang pertama, di bagian kopling yang pertama kita pasang yaitu ring. Ring ini adalah ring ganjel hose kopling besar, tebalnya sekitar 4 mili, jadi kita pasang dulu. Kemudian hose kopling besar ataupun rumah kopling besar, jangan lupa untuk bagian dalamnya ada bus, kita pasang terlebih dahulu. Kemudian kita pasang di as rasionya, yaitu as untuk rumah koplingnya. Selanjutnya kita pasang ring. Ring ini diameternya sama dengan ring yang tebal tadi, akan tapi lebih tipis. Jadi ini ring sekat antara hose kopling besar dengan hose kopling kecil. Kita pasang terlebih dahulu di as rasionya. Kemudian kita pasang hose kopling yang kecilnya. Kemudian yang terakhir yaitu ring yang ada penguncinya. Jadi ini adalah ring untuk pengunci mur hose kopling. Kita langsung kencangkan saja. Kemudian untuk proses pengencangan diusahakan menggunakan impact ya teman-teman. Kalaupun teman-teman di rumah tidak ada impact, minimal pakai tracker CVT, kemudian dikencangkan menggunakan kunci shock. Tujuan dari impact yaitu agar kencangnya maksimal.
Oke teman-teman, selanjutnya penataan kampas kopling dan plat kopling. Selain tadi ring-ring dan bos, area hose kopling adalah bagian yang penting. Yang di bagian kampas kopling dan plat kopling juga tidak kalah penting. Untuk penataannya, bagian plat kopling mempunyai dua sisi, yaitu sisi tajam dan juga sisi tumpul. Untuk sisi tajam diusahakan menghadap ke bagian sisi kampas kopling yang tebal teman-teman. Jadi agar kampas kopling tidak cepat habis, dan juga nanti waktu digunakan berakselerasi, kampas kopling ataupun kopling tidak selip-selip teman-teman. Kemudian untuk pemasangannya jangan dibolak-balik ya teman-teman. Misalkan sisi tajam dari plat kopling berada di atas, berarti sisi tebal dari kampas kopling berada di bawah. Terus kita susun seperti itu sampai semuanya habis. Jadi yang pertama kita pasang kampas kopling, sisi tebalnya berada di atas, kemudian sisi tajam dari si plat kopling berada di bawah. Intinya untuk sisi tebal dari kampas kopling bertemu dengan sisi tajam si plat kopling. Demikian seterusnya kita tata seperti itu sampai selesai teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman, ini bearing roches ya, dan stud koplingnya. Untuk pemasangan bearing rochesnya atau bambunya itu kita pasang menempel di stud koplingnya. Nah seperti ini teman-teman posisinya. Jadi rochesnya menempel di stud koplingnya. Baru kemudian kita pasang stud koplingnya di mangkok tutup koplingnya. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi agar si roches waktu kopling berfungsi itu tidak memakan aluminium dari si mangkok tutup kampas koplingnya. Kemudian untuk tahap terakhir dari penataan kopling FU ini teman-teman, kita pasang bar koplingnya dan juga baut bar koplingnya. Kemudian untuk proses pengencangan baut bar kopling diusahakan menyilang ya teman-teman, sedikit demi sedikit menyilang hingga rata kencang semuanya. Tujuannya agar mangkok tutup kopling rata dan tidak miring. Oke teman-teman, kita sudah selesai merakit area kopling dari Satria FU. Seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman di rumah yang pemula, yang masih belajar ataupun yang ingin belajar cara menata kembali area kopling seperti itu tadi. Jadi itu kita tinggal menutup bak kopling kembali. Oke teman-teman, sekian video pada kesempatan kali ini. Untuk teman-teman yang menyukai konten-konten ataupun video-video dari PCP73 Project, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.